Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para sahabat dimana saja Anda berada, kembali kita ketemu di kanal Tongkrongan Gebuk Faedah. Para sahabat, di dalam Islam sistem pengongkosan itu pada dasarnya ada 5. Kalau kita ambil secara global saja, sebenarnya masih bisa dikembangkan ke arah yang lain, tetapi pada umumnya sistem pengongkosan itu ada 5. Akad yang pertama dikenal dengan istilah akad ijarah. Akad ijarah ini ditandai dengan adanya seseorang yang menyuruh bekerja, terus kemudian ditentukan upah pekerjaannya, kemudian ditentukan waktunya. Misalkan kamu 1 hari saya gaji 50.000, maka akad yang semacam ini termasuk dikenal dengan istilah akad ijarah. Kemudian akad yang kedua selanjutnya ada akad yang merupakan perkembangan dari akad ijarah, yaitu akad domanudain. Misalkan begini, kerjalah kamu di tempatku, nanti upahnya bulan depan nunggu gajian di tanggal muda. 1 harinya kamu saya gaji 50.000. Maka akad semacam ini disebut juga dengan istilah akad domanudain atau tanggung jawab utang berupa gaji yang akan diberikan kepada pihak yang disuruh, atau juga bisa disebut juga sebagai ijarah muajjalan, sebab gajinya itu masih terutang menunggu yaitu pencairannya tanggal muda. Bisa juga kita menyebutnya sebagai ijarah bil wafa dan sebagainya. Akad yang ketiga dikenal dengan istilah akad kafalah. Kalau akad kafalah itu modelnya semacam ini. Kerjalah kamu di tempatku, kerjalah kamu di tempat dia, nanti soal gajinya saya yang menanggung. 1 harinya kamu saya upah 50.000. Pihak yang menyuruh di sini sifatnya adalah yang menjamin terhadap terbitnya gaji. Jadi yang menjamin terhadap terbitnya gaji, sementara pihak yang menerima manfaat daripada upah tersebut itu adalah pihak lain, dari pihak yang sebenarnya seharusnya dia itu yang menyuruh bekerja, tetapi sifat menyuruhnya ini ditanggung oleh orang lain. Nah, akad yang semacam ini disebut dengan istilah kafalah. Akad kafalah yang dikenal dengan istilah kafalah bidain, yaitu akad kafalah ini merupakan yang sah dengan syarat pertama, pihak yang menerima manfaat tadi itu sanggup untuk melunasi tanggungan gaji yang ditanggung oleh orang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, atau kalau misalkan tidak ada niatan untuk pemindahan tanggungan semacam itu, misalkan pihak kafilnya atau pihak yang menyuruh kerja tadi itu bersifat menghibahkan gaji. Jadi kerjalah kamu di tempat dia, soal gaji saya yang nanggung. Terus kemudian pihak yang menerima manfaat tadi bilang, terus kemudian kalau bulan depan saya belum mendapatkan uang bagaimana? Sudah, kamu nggak usah mikirkan sama sekali. Nah, akad semacam ini dikenal dengan istilah akad kafalah. Akad kafalah bidain, atau kalau soal perelaan tadi dikenal dengan istilah hibah. Kemudian akad yang keempat dikenal dengan istilah akad hiwalah. Kalau akad hiwalah itu modelnya begini. Kerjalah kamu di tempatku, kamu 1 hari saya gaji 50.000, tapi untuk gajinya kamu minta ke Pak Anton. Nah, Pak Anton ini kebetulan punya utang kepada pihak yang menyuruh kerja tadi. Jadi kepada pihak yang menyuruh bekerja tadi. Nah, maka akad semacam ini disebut dengan istilah akad pengalian tanggungan, yaitu tanggungan yang sebelumnya, tanggungan menggaji itu yang seharusnya adalah saya yang menggaji pihak yang disuruh, tetapi kemudian tanggungan itu diberikan kepada Pak Anton, sebab Pak Anton itu juga punya tanggungan ke saya. Jadi akad pengalian pembayaran gaji itu yang dari saya dialihkan kepada Pak Anton, kepada pihak yang disuruh. Akad yang kelima disebut dengan istilah akad ijarah makdum. Kalau akad ijarah makdum itu modelnya seperti ini. Kerjalah kamu di tempat saya, kerjalah nanti kamu di tempat saya, nanti kemudian gajinya kamu minta ke Pak Anton. Nah, sementara Pak Anton itu nggak punya tanggungan sama sekali kepada pihak yang menyuruh kerja.
Nah, akad semacam ini dikenal juga dengan istilah akad ijarah makdum. Disebabkan apa? Disebabkan karena ketiadaan aset penjamin yang berada di baliknya, di balik penyuruhan tadi, yaitu Pak Anton tidak punya tanggungan sama sekali kepada saya tadi. Nah, makanya itu disebut dengan istilah akad ijarah makdum. Boleh juga disebut dengan istilah bai' makdum. Hukumnya bagaimana? Ya, hukumnya jelas haram. Kalau yang keempat, yang awal tadi, hukumnya adalah boleh, dan itu merupakan akad darurah lihajatin nas. Artinya memang dibutuhkan oleh manusia, memang dibutuhkan oleh masyarakat agar melakukan hal tersebut, yaitu 4 hal tadi. Sementara untuk yang terakhir itu disebut dengan istilah ijarah makdum disebabkan karena ketiadaan aset penjamin di baliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.